kita akan menghitung pH yang pertama ya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Ya, soal yang pertama itu adalah hitunglah pH larutan penyangga ya, larutan penyangga yaitu yang terdiri dari 0,10 molar CH3COOH dan 0,10 molar dari garamnya yaitu CH3COONA ya. Jadi yang pertama di sini yaitu ada larutan yang terdiri dari CH3COOH dan CH3COONA. Kalau kita sudah mempelajari asam basa, kita sudah tahu bahwa CH3COOH ini adalah asam lemah ya. Otomatis ini adalah garamnya. Jadi kita jawab ini artinya adalah penyangga asam. Ya, penyangga asam karena terdiri dari asam lemah dan garamnya. Jadi kalau kita sudah tahu ini penyangga asam, kita bisa mencari H+ ya. Kalau penyangga asam itu yang dicari adalah H+. Jadi rumusnya adalah H+, Ka mol asam per mol basa konjugasi. Iya. Jadi yang di sini itu yang digunakannya adalah basa konjugasinya ya. Ada juga buku yang mengatakan mol garam. Jadi hati-hati kalau mol garam kita langsung ambil ini jadinya molnya 0,1 molar. Memang benar, tapi tidak bisa digunakan pada semua kasus. Ada kasus-kasus yang kita garamnya itu harus diuraikan. Ya, jadi harus diuraikan supaya kita tahu mol basa konjugasinya. Misalnya mol garam ini itu tidak bisa serta-merta misal kita ambil langsung 0,1 misalnya nih CH3COONA. Dia kan terurai menjadi CH3COO- tambah Na plus ya. Tambah Na plus. Nah, dia ini misalnya 0,1 molar. Di sini 0,1 molar kebetulan karena kan koefisiennya sama kebetulan. Tapi seandainya koefisiennya di sini berbeda, maka dia misalnya di sini 2 ya. Berarti di sini 0,1 kali 2 jadinya 0,2. Jadi hati-hati. Yang kita ambil adalah mol basa konjugasi ini gitu. Ada beberapa garam yang dia itu sifatnya itu ionnya itu lebih dari 2 gitu. Jadi bisa 3 ion. 3 ion karena misalnya di sini 2 CH3CO- misalnya. Nah, jadi kita harus kali 2. Nah, pada kasus seperti itu, jadi makanya lebih aman jika kita menggunakan basa konjugasi. Jadi basa konjugasinya ini ya. Basa konjugasi. Konjugasinya ya. Nah, ini. Jadi ini basa konjugasinya. Ya. Gini. Jadi amannya kita pakai rumus ini aja. Jadi Ka-nya di sini bisa kita lihat di tabel Ka yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5 ya. Min 5. Ya, mol asamnya. Jadi karena di sini tidak ada volume, jadi dianggap 1 liter saja. Jadi asamnya itu 0,1 molar. 0,1 molar itu dikali 1 liter yaitu 0,1 mol ya. Kita buat 0,1 aja ya. Kemudian mol basanya sama, ini 0,1 molar, kita anggap dikali dengan 1 liter, jadinya 0,1 mol. Ini 0,1, jadi habis ya, dicoret, habis. Tinggal 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, kemudian kita cari pH. Masih ingat yang di asam basa apa rumus pH-nya? Mencari pH rumusnya adalah min log H+, ya. Ya, jadi sama dengan ini ke sini aja ke samping ya. Jadinya min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, min 5 ini dikali dengan min yaitu dapatnya yaitu 5 ya. Kita cari ke samping aja, dapatnya sama dengan 5. 5 kurang log 8. 5 kurang log 8 1,8. Nah, jadi
bisa dicari di kalkulator. Jadi dapatnya nanti log soma 18 itu adalah 0,255. Jadi 5 ini dikurang dengan 0,255 itu dapatnya adalah 4,74 ya. Demikian ya. Ini untuk mencari buffer asam atau penyangga asam. Ya, kita menuju ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua yaitu hitunglah pH larutan yang mengandung 0,2 molar CH3COOH 100 mili dan 0,1 molar NaOH 100 mili ya. Kita jawab. Coba kita ulangi sekali lagi. Jadi di sini diminta pH untuk larutan CH3COH dengan NaOH ya. Tadi kita sudah pelajari bahwa larutan buffer itu bisa juga dibuat dengan cara basa kuat dengan asam lemah yang berlebih. Jadi di sini asam lemahnya berlebih yaitu 0,2 m ketimbang basa kuatnya yaitu 0,1 m. Jadi untuk kasus seperti ini kita tidak bisa langsung cari ya, karena untuk mencari larutan penyangga kita butuh basa konjugasinya. Nah, untuk itu kita perlu membuat mula-mula bereaksi sisa. Jadi kita cari dulu CH3COOH ditambah dengan NaOH itu akan menghasilkan CH3COONA dan H2O ya. Jadi di sini mula-mula bereaksi sisa ya. Nah, jadi kita harus mencari mol terlebih dahulu. Di sini kan sudah ada 0,2 molar dan 100 mili ya. Masih ingat tidak mencari mol dengan diketahui molaritas dan volume? Ya, jadi tinggal kita kalikan saja CH3COOH sama dengan M dikali V ya. V-nya kita ubah dulu misalnya ke liter. Berarti 100 mili berapa liter? 0,1 liter ya. 0,2 dikali dengan 0,1 liter. Jadinya dapatnya 0,02 mol ya. Sedangkan NaOH sama M dikali volume, molar dikali volume yaitu 0,1 molar dikali volume 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Nah, tinggal kita masukkan, berarti mula-mula ini ada 0,02 dan ini ada 0,01. Nah, sekarang kita tinggal mencari reaksi pembatas. Nah, di sini koefisiennya NaOH ada 1, CH3COH ada 1. Jadi 0,02 dibagi 1 itu adalah 0,02 dibagi 1 berapa? 0,02. 0,01 dibagi 1. 0,01 nih, koefisiennya 1 dibagi 1 sama dengan 0,01. Jadi reaksi pembatasnya adalah yang paling kecil dari NaOH yaitu 0,01. Jadi untuk satu koefisiennya itu ada 0,01. Jadi ini kita turunkan aja, satu koefisiennya 0,01. Satu koefisiennya juga 0,01. Koefisiennya di sini 1 juga 0,01 ya. Kemudian dikurangi. Nah, untuk reaktan dikurangi 0,02 dikurang 0,01, 0,01. 0,01 dikurang 0,01 habis. Untuk produk silahkan ditambah, diturunkan aja 0,01. Jadi yang bersisa di sini adalah asam lemah dan garamnya. Nah, ini terbukti bahwa larutan ini akan, kalau CH3COH berlebih dicampur dengan NaOH itu akan membentuk buffer. Ini buktinya ya. Jadi karena yang terbentuk asam lemah dan garamnya, berarti ini adalah buffer. Ayo, buffer apa, ingat? Buffer asam atau buffer basah? Buffer asam ya, karena yang bersisa asam lemah. Jadi kalau buffer asam kita bisa mencari H+. H+ sama dengan Ka. Mol asam per mol basa konjugasi ya, basa konjugasi. Nah, Ka-nya karena Ka asam asetat masih sama seperti yang sebelumnya, itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya yaitu 0,01 dibagi dengan 0,01 ya.
Kalau misalnya ini mau dibagi volume total, misalnya volume totalnya 100 mili tambah 100 mili bisa. Jadi 0,01 dibagi 100 mili, 200 mili ya. 0,01 ini dibagi 200 mili juga. Cuman karena hasilnya akan sama, maka tetap habis bereaksi gitu ya, sama saja. Jadi ini kita akan memperoleh berapa nih? Jadi ini habis ya, habis, dicoret habis. Tinggal ini adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita bisa cari pH sama dengan min log dari H plus. Sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, berarti 5 dikurang log 1,8 ya. Kemudian log 0,8 sama seperti sebelumnya yaitu 0,255, jadi dikurang itu 4,74. Nah, gitu ya. Mudah ya. Jadi insya Allah bisa dipahami ya.